Salam sejahtera warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Rai Konoha. Beberapa bulan yang lalu, Teh Komaela diduga mengatakan kisah Nabi Ibrahim, ya, diduga kisah Nabi Ibrahim yang tahan dibakar itu tidak benar-benar nyata, ya. Nah, anehnya ketika saya mempelajari gitu, mendengarkan kisah-kisah Nabi Ibrahim ini, ada banyak versi ternyata. Ada yang mengatakan bahwa itu cuma kiasan, ada yang mengatakan bahwa itu tidak benar-benar dibakar. Sedangkan dalam agama Abrahamik sekalipun ada banyak versi, ya. Seperti agama Yahudi ada versinya masing-masing, agama Kristen sekalipun, ya, yang sangat dekat dengan agama Yahudi ada versinya. Jadi ketika saya meneliti, nyari sumber dan referensi, saya terkejut. Wow, ternyata ada banyak versi-versi juga, ya. Dan di video ini saya akan membeberkan kisah Nabi Ibrahim dari versi agama Yahudi dan versi agama Kristen. Kenapa saya ngambil dari versi agama Yahudi? Karena agama Yahudi adalah salah satu agama tertua di dunia, ya. Menurut catatan sejarah, agama Yahudi itu lahir sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Jadi agama Mesopotamia kuno itu lahir tahun 2100, sementara menurut catatan sejarah agama Yahudi lahir tahun 2000 sebelum Masehi. Jadi lebih tua agama Mesopotamia kuno daripada agama Yahudi, ya. Lalu bagaimana kisah Nabi Ibrahim dalam agama Yahudi? Dalam agama Yahudi, Nabi Ibrahim biasa disebut dengan Nabi Abraham, ya. Saya akan mengambil referensi atau mengambil sumber dari kitab Kejadian, ya, dan kitab Yaser. Dalam agama Yahudi, Abraham dianggap sebagai pendiri agama Yahudi dan nenek moyang bangsa Israel. Wow, luar biasa. Abraham berasal dari suku Ibrani, ya. Abraham adalah orang Ibrani keturunan Eber, ya. Cicit dari Sem, anak dari Nuh. Jadi Nabi Ibrahim itu masih saudaraan, ya, masih satu keluarga, ya. Keluarga besar. Abraham adalah tokoh penting dalam agama Abrahamik seperti agama Yahudi, agama Kristen, dan lain sebagainya. Abraham memiliki nama lain yaitu Abram, yang berarti bapak yang ditinggalkan, ya. Ia lahir dari garis keturunan Sem yang dalam bahasa Ibrani berarti nama, ya. Abraham hidup di tengah komunitas penyembah berhala. Namun Allah memilihnya untuk menjadi seorang pilihan yang akan menurunkan bangsa-bangsa penyembah Allah yang Maha Esa. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan Allah, ya. Abraham adalah orang yang pertama mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Tuhan menjanjikan keturunan yang banyak kepada Abraham, ya. Dan terbukti bangsa Israel, yaitu keturunan daripada atau peranakan daripada Yakub, ya, yang sekarang Israel, banyak banget keturunannya. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang sangat gede, ya. Peradaban yang sangat gede, ya, yang sangat populer, ya, zaman dulu. Dari keturunan Yakub ini memperanakkan 12 suku Israel, ya. Abraham digambarkan sebagai perwujudan orang Yahudi yang taat, yang menjunjung tinggi perintah-perintah Tuhan, ya. Orang Yahudi menganggap diri mereka sebagai keturunan Abraham melalui putranya Ishak dan melalui Yakub dan beberapa cucunya, ya. Itu dari kitab Kejadian, ya. Sekarang dari kitab Yaser, ya. Kitab Yaser ini sering disebut dengan The Book of Yaser, ya. Kitab orang-orang jujur. Nabi Ibrahim ini lahir, atau Nabi Abraham ini lahir di Ur Babel sekitar 2000 sebelum Masehi. Ayahnya adalah seorang penyembah berhala. Dari kecil dia sudah sangat sering melihat ayahnya itu memahat terus menyembah berhala. Zaman itu masih bukan zaman sekarang ini, ya, ada agama, enggak. Zaman itu masih marak dengan menyembah berhala seperti menyembah dewa, dewi, dan lain sebagainya. Namun waktu kecil Nabi Abraham ini, ya, bertanya-tanya dalam hati, kenapa ayah saya itu nyembah berhala? Kenapa menyembah patung-patung? Dan pertanyaan-pertanyaan ini terbawa-bawa sampai Abraham gede, ya. Dan tibalah kita
di mana masa Nabi Abraham ini dibakar ya. Kenapa Nabi Abraham ini dibakar? Karena dia menentang menyembah berhala ya. Jadi saat itu ada patung ya yang biasa disembah oleh keluarganya, orang tua daripada Abraham ini, dan dia tidak mau menyembah patung itu. Lalu dia dihukum ya. Raja saat itu kesal gitu dengan anak tengil bernama Abraham. Ya, Bram ya. Jadi saat itu kan Abraham sudah semakin dewasa ya. Bram sini ya. Apa? Lu harus menyembah ini patung, karena ini adalah tradisi kita menyembah patung ini. Lalu Abraham mengatakan, gue nggak mau menduakan Allah. Enggak, ini harus lu laksanakan. Kalau nggak, lu harus dibakar. Ya nggak, bodoh amat mau gue dibakar kayak mau nggak kayak, pokoknya gue nggak mau. Titik segede gaban, gue nggak mau nyembah berhala. Lalu karena raja saat itu bernama Raja Namrud atau Nimrod memerintahkan Nabi Abraham untuk dibakar ya. Nabi Abraham menolak dan menyatakan ya kekeh terhadap kepercayaannya, nggak mau. Pokoknya mau dibakar kayak mau diapain kayak bodoh amat, gue nggak mau nyembah yang namanya berhala ya. Lalu Raja Namrud saat itu marah, kesal gitu ya. Abraham, kamu anak yang durhaka, kamu tidak menghargai nilai-nilai leluhur kita, kamu harus dibakar, kamu harus dimusnahkan ya. Lalu Raja Namrud marah dan memerintahkan pembakaran Nabi Abraham. Nabi Abraham dilemparkan ke dalam api yang sangat besar ya. Jadi ada tumpukan api ini yang sangat besar banget ya, gede gitu ya. Ada tumpukan api, lalu Nabi Abraham itu dilemparkan ya, disuruh sama raja dilemparkan ke tengah api ya. Namun ajaibnya Tuhan menyelamatkan Nabi Abraham dan menjadikan api menjadi dingin. Wow, luar biasa. Seketika Tuhan menyelamatkan Nabi Abraham dan menjadikan api menjadi dingin ya, seperti dinginnya es ya. Jadi ini semacam mujizat ya. Saya tidak bahas ini dari versi ilmiah ya. Saya bahas ini dari versi agama Yahudi ya, bukan dari versi ilmiah. Nanti kalau saya versi ilmiah, nanti saya bisa dimarahin sama netizen ya. Kemarin saya dimarahin itu karena saya bahas dari versi ilmiah. Enggak. Jadi ini kita dari versi agama Yahudi ya. Nanti kita bahas dari versi agama lain ya. Lalu Nabi Ibrahim saat itu selamat tanpa luka. Ajaibnya nggak ada luka guys. Ya, udah dilemparkan ke tengah api. Nabi Ibrahim biasa aja, sehat-sehat aja. Ajaibnya seperti itu guys. Lalu Raja Namrud saat itu ketika ngelihat ya Nabi Abraham itu tahan dibakar. Lah kok gini ya? Kok bisa ya? Lalu pasukan daripada Raja Namrud ini juga terkejut. Wow, kok ada ya orang seperti itu tahan dibakar ya. Ini versi dari agama Yahudi ya, bukan versi sains ya. Saya tidak bahas dari versi sains ya. Lalu akibat daripada kejadian itu ya, Nabi Abraham melarikan diri ke Haran ya. Raja Namrud memburu Nabi Abraham tapi gagal, masih dikejar ya. Ketika dibakar nih, terus Nabi Abraham itu tahan bakar, lalu dia lari dari tumpukan api ya, dari lidah api lari, terus dikejar sama pasukan dari para Raja Namrud ini, lalu gagal ya. Sialan lu ya, kata Raja Namrud. Sialan, awas lu Bram ya. Bram, awas lu ya. Awas kepret lu kalau balik lagi ke sini ya. Lalu dia melarikan diri ke daerah Haran. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah patung berhala yang disembah saat itu tuh, itu kan zaman dewa-dewi ya. Apakah itu benar-benar menyembah berhala atau tidak? Apakah representasi itu sama seperti yang sekarang ini, agama-agama yang sekarang ini? Kalau agama yang sekarang ini kan seperti agama Buddhis, agama Hindu itu kan
patung itu kan representase ya, representasi, bukan pure kita menyembah patung itu, bukan, tapi itu representase. Yang kita sembah itu tetap Tuhan Yang Maha Esa. Apakah ini sama seperti kejadian di kisah ini? Saya tidak akan memberikan kesimpulannya. Anda yang memberikan kesimpulan, saya tidak akan memberikan kesimpulan. Lalu kita bergeser sedikit ke versi agama Kristen ya. Sebenarnya dalam agama Kristen itu tidak ada secara implisit mengatakan Nabi Abraham ini dibakar ya, nggak ada kisahnya ya. Tapi menurut Alkitab ya, terutama di kitab Kejadian, kisah Abraham menerima perintah dari Allah untuk meninggalkan tanah leluhurnya dan pergi ke tanah yang Allah janjikan kepadanya ya. Abraham atau Abram ya, dulu masih namanya Abram ya. Abraham atau Abram dan istrinya Sarai mematuhi perintah Allah dan meninggalkan negeri asal mereka. Mereka mengembara ke tanah Kanan. Di sana Allah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan menjadi bapa dari banyak bangsa dan keturunannya akan menjadi sangat besar ya. Tuhan menjanjikan keturunan yang sangat besar. Jadi zaman dulu itu keturunan itu adalah sesuatu hal yang sangat bermanfaat ya. Jadi kalau zaman sekarang ini kan banyak keturunan itu kan banyak ini ya, banyak pengeluaran. Kalau zaman dulu, konteks zaman dulu itu banyak keturunan itu adalah sebagai kehormatan kepada Tuhan ya. Sangat bersyukur punya banyak keturunan. Lomba-lomba banyak keturunan. Kenapa? Karena zaman itu konteksnya itu anak kecil itu rentan dengan penyakit sehingga banyak orang yang meninggal. Kenapa? Karena saat itu belum ada yang namanya bidan ya. Belum ada yang namanya perawat ya, belum ada yang namanya vaksin ya. Jadi kalau ada orang melahirkan itu rawan banget meninggal, sehingga orang-orang saat itu, pola pikir orang-orang saat itu mendambakan yang namanya keturunan yang sangat banyak ya, tidak terkecuali Abraham ini juga. Namun Abraham dan Sarai memiliki masalah ya. Apa itu masalahnya? Ketidaksuburan atau mandul ya zaman sekarang ya. Sarai menawarkan kepada Abraham untuk memiliki seorang anak dengan hambanya Hagar. Dari hubungan ini ya, Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ismail. Jadi ibaratnya gini nih, Mas, aku kayaknya ini deh gak bisa ngelahirin anak kamu deh, soalnya aku tuh mandul ya. Gimana kalau lu nikah sama ini aja ya. Zaman itu kan masih wajar ya kalau nikah sama, misalnya nikah sama orang lain gitu biar punya anak, masih wajar zaman itu. Terus sebenarnya Abraham itu susah ya menerima tawaran daripada istrinya, tapi ya mau gimana lagi kan, yang penting kan harus punya anak banyak ya, karena saat itu tuntutan punya anak banyak itu harus ya. Lalu Abraham dengan terpaksa menikahi Hagar ya, dan lahirlah anak laki-laki bernama Ismail. Namun Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa Sarai akan melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut Ishak, yang akan menjadi pewaris janji Allah ya. Jadi saat itu kan Abraham sudah tua banget ya, sudah sepuh umurnya, udah 90 ke atas. Lalu Abraham mengatakan, lah saya kan udah tua Tuhan, kok bisa saya punya anak lagi? Pokoknya lu jangan banyak bacot deh, pokoknya lu punya anak ya, gua kan Tuhan, jadi suka-suka gua dong, jadi lu jangan banyak bacot. Kalau gua bilang lu punya anak lagi, ya lu terima gitu, jangan banyak bacot ya, nggak usah banyak protes, imani saja gitu. Jadi ketika Abraham berusia 99 tahun, Allah mengubah namanya menjadi Abraham ya. Dari Abram tadi Abraham, yang berarti bapak bangsa ya. Allah juga mengubah nama Sarai menjadi Sarah dan berjanji bahwa dari Sarah Ishak akan dilahirkan ya. Ishak akhirnya lahir seperti yang telah dijanjikan dan kemudian menjadi ayah dari Yakub. Wow. Kisah Abraham ini mencakup banyak peristiwa penting, seperti ketika ia diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan Ishak sebagai ujian iman. Namun
pada saat yang terakhir Allah mengirimkan seekor domba sebagai penggantinya. Nah, ini influencer sudah banyak yang bahas ya tentang kisah daripada Abraham ini ya. Tindakan ini, tindakan pengorbanan ini atau kurban ya, ini namanya berkurban ya. Tindakan kurban ini menunjukkan kesetiaan dari Abraham ya kepada Allah ya. Abraham adalah seorang manusia yang taat dan beriman kepada Allah. Ia juga diakui sebagai leluhur dari ras Yahudi dan dianggap sebagai figur penting dalam pembentukan iman dan keturunan Israel ya. Kehidupan dan kisahnya telah menjadi inspirasi bagi banyak orang yang percaya dan hubungan yang dalam dengan Tuhan ya. Lalu, kalau misalnya ada yang bertanya, apakah kisah ini masuk akal atau tidak? Saya membahasnya dari versi agama ya. Terserah kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa kok nggak masuk akal kisahnya, kok ada yang dikorbankan gitu. Ngapain Tuhan mengorbankan, ada kurban dan sebagainya? Ya, kalau bertanya seperti itu sah-sah aja ya. Saya tidak berani menjolimi gitu. Tidak berani seujon dengan pendapat Anda. Sah-sah aja kalau misalnya bahas agama itu, kita santuy aja, jangan terlalu urat nadinya itu jangan terlalu keras gitu ya. Jangan terlalu tegang, santai aja, santuy aja. Karena apa? Karena orang-orang Kristen sekalipun ya, kalau kita perhatikan orang-orang Kristen ya, walaupun dalam agama Kristen itu tidak secara eksplisit dikatakan Nabi Abraham itu tahan dibakar ya. Cuman di agama Yahudi yang secara jelas dijelaskan bahwa Nabi Abraham itu ada kisah yang pernah dibakar. Tapi dalam agama Kristen nggak terlalu eksplisit dikatakan seperti itu, dan agama Kristen juga sah-sah aja. Saya melihat agama Kristen zaman sekarang ini sudah mulai ini ya, bukan mulai, emang sudah sangat-sangat welcome dengan kritikan ya. Jadi kalau kita mengkritik agama Kristen itu, apalagi saya bahas agama Kristen ya, saya banyak bahas tentang agama Kristen di channel ini, seperti kitab suci agama Kristen yang konon katanya sudah ada direvisi, terus nabi ya, terus nabi-nabi yang pernah selingkuh ya, terus dulu Kristen pernah mengalami yang namanya zaman kegelapan. Banyak saya bahas tentang agama Kristen, tapi saya melihat agama Kristen ini sangat dewasa ya. Bukan berarti saya berpihak pada agama Kristen ya, sangat dewasa dalam menanggapi kritik ya. Ada semacam pesan moral yang disampaikan oleh agama Kristen dan agama Yahudi ini. Apa itu? Mereka tidak anti kritik. Sok aja kalau mau kritik. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa dalam agama Kristen atau agama Yahudi ini kok kisahnya nggak masuk akal, ya sok aja, nggak jadi masalah. Bahkan pemuka-pemuka agama Kristen sekali tidak pernah yang namanya misalnya nih, kalau misalnya mau kritik ya, dikritik tentang Nabi Abraham misalnya, terus langsung dipersekusi gitu ya, diteror ya, diancam dibunuh. Nggak ada seperti itu, nggak. Lalu apa yang mendasari kenapa agama Kristen itu semakin welcome dengan kritikan-kritikan sekarang ini? Apa yang mendasari? Ada berbagai faktor ya. Jadi kalau boleh jujur ya, sekarang ini umat Kristen di Eropa itu ya, nggak semuanya tapi ya, boleh dikatakan menurut data itu sudah lebih banyak yang memilih ya tidak beragama daripada beragama di Eropa. Boleh dikatakan bahwa di sana itu Kristen KTP. Namun anehnya saya melihat ya, tapi jangan dalam bulat-bulat apa yang saya katakan. Anehnya, justru agama Kristen itu semakin Kristen KTP, maka negaranya itu semakin damai. Aneh nggak sih? Semakin toleransi, semakin menghargai hak-hak perempuan, semakin nyaman, aman. Kalau kita liburan ke sana seperti Norwegia, Finlandia, Swiss dan lain sebagainya, itu kan semakin aman ya. Ini kan aneh ya, semacam ada keanehan. Harusnya kan orang yang tidak peduli dengan agama itu harusnya kita waspada ya. Tapi saya melihat di Eropa itu kok gitu ya. Ya, harusnya kan mereka itu nggak peduli dengan agama ya. Misalnya nih, kita liburan ke sana banyak pencurian dan lain sebagainya, tapi di sana itu jarang ada pencurian, terutama di Swiss ya. Di Swiss itu ya, kalau malam-malam kita karaokean, oh jangan harap kita pasti diciduk sama polisi. Jangan kan karaokean,
bunyiin air juga, ngocorin air dari itu tuh, dari wastafel misalnya, mengganggu ke tetangga, kita bisa diciduk sama polisi. Itulah saking toleransinya orang-orang Eropa dalam bertetangga ya. Jadi sangat menjaga. Dan ini kan semacam anomali ya. Kenapa justru mereka bukan Islam, Kristen KTP, mereka semakin terbuka, tidak anti kritik ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang Nabi Abraham ke orang-orang Kristen di Eropa misalnya, kita ngomong, saya nggak percaya tuh Nabi Abraham begini, kita mengatakan seperti itu. Kok nggak masuk akal ya kisahnya? Kok gini ya? Kok dikurbankan anaknya? Kok gini? Kita nggak pernah dimarahin kalau kita ngomong seperti itu di Eropa. Nggak pernah. Malah kita diajak diskusi. Kalau misalnya dia tetap beragama Kristen misalnya nih, dia masih beragama Kristen walaupun dia tidak terlalu taat ya. Tapi orang-orang di sana itu tidak anti kritik. Ya nggak apa-apa, itu kan sah aja. Kenapa mereka seperti itu? Apa yang mendasarinya? Setelah saya mencari referensi data dan sumber, ternyata ada kejadian yang bekas di benak mereka, di leluhur mereka, di tradisi mereka. Apa itu? Zaman abad kegelapan. Jadi dulu orang-orang Kristen di Eropa itu mengalami yang namanya zaman abad kegelapan. Mirip seperti di Konoha zaman sekarang ini, ya. Anti kritik, warga Konoha itu kan anti kritik ya. Dikit-dikit, halal darahnya. Dikit-dikit, bunuh, persekusi ya. Di Konoha kan seperti itu biasanya. Tapi saya melihat di Eropa enggak lagi. Tapi dulu ya di Eropa seperti itu. Bahkan para penemu-penemu juga ya, seperti Copernicus, seperti Galileo, seperti penemu teori evolusi ya, Charles Darwin, pernah hampir dipersekusi. Tapi semenjak ditemukan teori evolusi, Eropa perlahan-lahan semakin terbuka, pemikirannya terbuka, tidak anti kritik lagi. Dan gereja di sana tidak mengontrol semua hal. Dulu sampai seperti di Konoha, di Eropa itu lebih parah, bisa mengeluarkan fatwa-fatwa ya. Dulu dalam agama Kristen itu ada istilah fatwa ya, dalam abad kegelapan. Kalau misalnya benci nih, misalnya ada influencer misalnya yang mengkritik, pasti dikeluarkan fatwa ya. Zaman dulu influencer itu seperti seniman-seniman lah ya, pelukis-pelukis, pemahat-pemahat ya. Kalau misalnya lukisannya agak mengkritik gereja, maka mereka akan mengeluarkan fatwa, ini halal darahnya gitu. Jadi zaman dulu di Eropa seperti itu, zaman waktu Kristen. Tapi mereka perlahan-lahan ya berubah. Apa sebenarnya yang membuat mereka itu perlahan-lahan berubah? Karena orang-orang Eropa di sana itu, mohon maaf, sudah malas beragama. Jadi di sana itu gereja sudah kosong. Pemuka agama di sana sudah, mohon maaf, ngemis-ngemis gitu buat umatnya. Tolong dong gereja. Ya gereja sudah kosong, udah nggak ada lagi umat. Nah, anehnya justru semakin pemuka agama di sana, pendeta-pendeta di Eropa mengemis-ngemis sama umatnya untuk gereja, Eropa semakin maju, semakin aman, semakin damai, semakin menghargai hak-hak perempuan, semakin toleransi. Tidak ada yang namanya di sana mempersekusi rumah ibadah, ya. Tidak membungkam influencer yang mengkritik ya, konten kreator yang mengkritik, enggak pernah. YouTuber yang mengkritik agama enggak pernah diancam gitu, nggak pernah seperti itu ya. Di Eropa nggak ada seperti itu. Itu keanehan yang saya lihat. Jadi kadang saya berpikir ya, apa jangan-jangan agama itu yang bikin kita semakin anti kritik ya? Jangan-jangan ya, saya lagi dalam tahap meneliti ya, jangan-jangan agama itu yang bikin kita semakin anti kritik ya. Karena apa? Karena sebenarnya kalau boleh jujur, ideologi daripada agama Kristen ini ya dan agama Yahudi masih dogmatis sebenarnya ideologinya ya. Kalau kita mengikuti perjanjian lama, kalau kita menelan bulat-bulat, perjanjian lama itu sangat ideologis, sangat dogmatis. Cukup imani saja, nggak usah banyak tanya, cukup imani saja. Makanya dalam agama Kristen itu sebenarnya mereka tidak terlalu sering membahas perjanjian lama.
Karena apa? Karena ini yang mereka hindari. Biar apa? Biar masyarakat itu tidak dibungkam, ya. Pemuka agama tidak terlalu membungkam umatnya untuk terlalu dogmatis, ya. Jadi ini semacam keanehan menurut saya pribadi, ada semacam fenomena yang menarik. Di Eropa itu semakin orang tidak peduli dengan agama, maka negaranya itu semakin maju, semakin humanis, menghargai yang namanya nilai-nilai agama. Dulu juga orang-orang Eropa berpikir seperti itu. Kalau kita meninggalkan agama ini, bagaimana dengan moral kita? Mereka juga mempertanyakan itu. Tapi mereka itu kan masyarakat yang suka membaca, ya. Mereka banyak membaca filsafat etika, membaca buku-buku yang berbau humanisme dan lain sebagainya. Sehingga moral mereka itu ditentukan dari situ, dari bacaan-bacaan mereka, ya. Karena orang-orang Eropa itu kan rajin membaca, ya. Mereka masyarakat yang rajin membaca. Ya, nggak semuanya, tapi rata-rata rajin membaca. Sehingga moral mereka itu ditentukan dari mana? Dari buku-buku, seperti buku-buku filsafat. Ada banyak kan di Eropa filsuf-filsuf yang sangat terkenal, ya. Jadi mereka itu lebih condong ke filsafat daripada agama, ya. Kalau di Eropa itu lebih menghargai Socrates, Plato daripada nabi-nabi yang ada di agama, ya. Bahkan nabi-nabi yang ada di agama di Eropa itu, seperti nabi-nabi dalam agama Kristen itu, kadang dibikin meme, mainan dan lain sebagainya, ya. Nggak boleh juga, cuman itulah bukti bahwa mereka itu sebenarnya tidak perlu lagi dengan agama. Tapi bukan berarti mereka tidak humanis, ya. Jadi ini yang saya bingung, ya. Kenapa orang yang semakin kental dengan nilai-nilai agama, tapi semakin emosional, semakin mudah mengeluarkan fatwa-fatwa, semakin menghujat gitu, semakin anti kritik. Ini kan semacam keanehan, ya. Tapi di Eropa nggak seperti itu. Jadi sangat luar biasa, ya, perubahan agama Kristen yang ada di Eropa, ya. Tapi saya tidak berpihak pada agama Kristen, ya. Saya tidak berpihak pada agama Yahudi, ya. Jadi nanti akan saya sering membahas tentang agama Yahudi, ya, ke depannya. Ya, di antara sahabat yang terpilih ini siapa yang setuju? Kalau setuju, tulis di kolom komentar, ya. Saya akan bahas tentang The Book of Enoch, ya. Agama baru yang ada di Eropa, ya. Agama-agama Yahudi dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Semoga Anda bahagia. Semoga makhluk hidup berbahagia. Saya Ray Konoha. Salam rasional.